Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih keadaannya di rumah? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah COVID-19 saat ini ya. Nah, dalam video kali ini saya tidak sendiri dalam menjelaskan materinya. Saya bersama rekan saya yaitu saya Nova Andriani, kami dari KKNDR Kelompok Berbasis Media Sosial Gelombang Pertama DPL 54. Di sini kami di bawah naungan LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nama kelompok kami adalah Einstein. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Nova Andriani, Nopia Rizky Israliati, Tiara Sukmawati, Zaitun Putri, dan Wahyu Liana. Di sini kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Dr. Ida Rianti, MPDI. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemanasan global atau global warming. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, share, dan juga komen ya video kami. Tonton videonya ya, jangan di skip ya teman-teman. Yang pertama, apa itu pemanasan global atau global warming? Nah, pemanasan global atau global warming merupakan peristiwa lingkungan yang menjadi sorotan di dunia saat ini. Peristiwa ini berkaitan dengan naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Kenaikan suhu ini berasal dari radiasi sinar matahari yang menuju ke atmosfer. Berdasarkan penelitian dari Center for International Forestry Research menyatakan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca tersebut diantaranya ialah yang pertama adalah uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan CFC. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, penyebab terjadinya pemanasan global itu ada 2. Yang pertama, efek rumah kaca, dan yang kedua, efek umpan balik. Efek rumah kaca pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Jean-Baptiste atau yang lebih dikenal dengan nama Joseph Fourier. Hal yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca itu yang pertama, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, yang kedua, pembabatan lahan, yang ketiga, meningkatnya penggunaan listrik, yang keempat, pembakaran sampah, yang kelima, pembuatan semen, yang keenam, erupsi dari abu vulkanik, dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah uap air di atmosfer. Penyebab terjadinya pemanasan global yang kedua itu ada efek umpan balik. Nah, efek umpan balik ini teman-teman terjadi karena pemanasan yang dilakukan oleh gas CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan meningkatnya uap air di atmosfer. Karena uap air ini juga termasuk ke dalam gas rumah kaca atau GRK, maka pemanasan ini akan terjadi secara terus-menerus hingga uap air tadi mencapai titik keseimbangannya. Lamanya masa gas CO2 di atmosfer itu terbilang panjang. Oleh karena itu, efek umpan balik ini secara perlahan dapat dibalikan. Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya pemanasan global atau global warming? Nah, proses terjadinya pemanasan global atau global warming ini diawali oleh peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi ketika radiasi panas matahari terperangkap di atmosfer bumi, yang mana panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC,
metan, dan nitrogen oksida, serta gas lainnya di atmosfer. Nah, panas yang terperangkap ini akan meningkatkan suhu di permukaan bumi di atmosfer, sehingga terjadinya proses pemanasan global atau yang kita kenal dengan global warming. Selanjutnya, dampak dari pemanasan global. Nah, dampak pemanasan global itu yang pertama, meningkatnya suhu di permukaan bumi. Dampak yang paling kita rasakan itu adalah semakin panasnya suhu udara di bumi. Hal ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas CO2 yang mengakibatkan radiasi matahari yang diserap semakin besar. Nah, selain dari gas CO2, ada konsentrasi dari gas CFC atau freon yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, penyebab dari adanya penipisan lapisan ozon ini adalah radiasi matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan lagi keluar angkasa karena tertahan atau diserap kembali oleh gas CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Dampak yang kedua yaitu mencairnya gunung dan daratan es di kutub utara dan selatan. Hal ini terjadi ketika atmosfer suhunya meningkat, maka daerah kutub utara dan kutub selatan suhunya akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di permukaan bumi. Akibatnya, gunung dan daratan di kutub tersebut akan mencair dan berdampak buruk pada ekosistem yang berada di kutub tersebut. Contohnya saja itu adalah ekosistem beruang kutub. Akibatnya, beruang kutub kehilangan tempat tinggal dan beruang kutub juga dikatakan sebagai hewan yang terancam punah akibat dari adanya pemanasan global yang terjadi di kutub utara dan kutub selatan tersebut. Dampak yang ketiga dari adanya pemanasan global adalah naiknya suhu air laut. Selain naiknya suhu di permukaan bumi, dampak dari adanya pemanasan global ini adalah naiknya suhu di air laut. Meningkatnya suhu air laut ini berdampak terjadinya gejala iklim atau gangguan iklim yang disebut dengan El Nino. El Nino sendiri adalah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh naiknya suhu air di permukaan laut Samudra Pasifik. Selain El Nino, dampak lain dari naiknya suhu air laut adalah yang pertama, rusaknya terumbu karang. Yang kedua, merusak kehidupan flora dan fauna yang ada di laut itu sendiri. Dampak yang keempat dari adanya pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini akibat dari adanya konsentrasi gas CFC atau freon di atmosfer. Akibatnya, sinar UV yang masuk ke bumi semakin besar. Lapisan ozon yang menipis mengakibatkan tidak tersaringnya sinar UV yang merusak atau yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Dampak dari timbulnya penipisan lapisan ozon ini adalah menyebabkan berbagai penyakit yang merugikan manusia. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, katarak. Dan yang ketiga, menurunkan imunitas tubuh manusia. Yang kelima, cara mengatasi pemanasan global atau global warming. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi pemanasan global ini. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang agar tidak mencemari laut. Yang ketiga, mengurangi memakan daging sapi agar menurunkan jejak karbon. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum. Yang kelima, menanam pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Yang keenam, menjaga penguraian sampah rumah tangga secara aerob agar tidak menjadi penguraian secara anaerob.
dengan mengontrol asupan oksigen untuk terjadinya penguraian secara aerob. Nah, jadi itulah penjelasan dari kami tentang global warming. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tunggu video selanjutnya ya dari kami. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実